Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kabar Bapak Ibu hari ini? Luar biasa. Masya Allah, yang dahsyat baru di studio. Coba yang di Facebook minta komennya apakah sudah siarannya apa sudah masuk. Yang masih belum masuk coba di komen, mungkin linknya belum tepat dan sebagainya. Silahkan. Baik, kita mulai di jam yang penuh rahmat ini, di sore hari Jumat yang penuh berkah. Insya Allah di sore ini dan sore-sore Jumat seperti biasanya ada waktu-waktu yang Allah ijabah doa-doa kita, dan insya Allah hari ini juga Allah menurunkan malaikat rahmatnya untuk kita semua. Di studio sudah ada kurang lebih 3.000 orang, Masya Allah. 3.500 ya, 3.500, karena setiap orang membawa 1.000. Masya Allah. Ya, dahsyat. Di tempat yang lain, di daerah masing-masing, ini ada di grup Jamaah Umroh spesial Jamaah Umroh 2022 yang baru saja kembali, Masya Allah, mesti masih banyak keajaiban-keajaiban yang besertai bersama-sama kita semuanya. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama tentunya tidak habis-habisnya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai dengan di sore ini, sampai dengan di hari ini kita terus diberikan nikmat, diantaranya nikmat sehat, sehingga di sore yang baik ini kita masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya di Facebook maupun di studio MRC ini. Di depan saya ada Pak Hari. Apa kabar Pak Hari? Alhamdulillah, ya. Dahsyat, Masya Allah. Itu yang Jos tadi, Mas Buba di studio MRC. Bapak Ibu di manapun berada, kalau di jamaah umroh ini dari Sabang ya, dari Sabang sampai dengan Sorong, Papua. Kemarin itu ada jamaah yang dari Sabang, dari Pulau Sabang, ada juga yang dari Sorong di Papua sana, di Ternate, di Kalimantan Utara, di Makassar, di Kendari, ada di Kalimantan Timur, Masya Allah, tersebar di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan hari ini semuanya Allah berikan kemuliaan, kebahagiaan, dan kesehatan tentunya. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita juga menjadi bagiannya dari umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu, hari ini seperti biasa kajian Jumat sore dengan judul memantaskan diri meraih keajaiban. Nah, memantaskan diri meraih keajaiban. Teman-teman di Facebook, di Facebooknya Supercamp Umroh, tentunya yang baru pulang hari Selasa pagi kemarin, tentunya juga banyak cerita-cerita, testimoni-testimoni mengenai keajaiban-keajaiban. Juga yang ada di MRC ini juga banyak juga cerita-cerita keajaiban yang terus bersamai kita dalam sehari-harinya. Masya Allah, keajaiban itu datang, Bapak Ibu, kita nggak bisa duga, nggak bisa prediksi. Allah akan memberikan keajaiban itu kapan saja, terserah Allah. Jadi Allah itu nggak kita bisa duga, seperti juga ada rahasia-rahasia Allah yang lain yang kita juga nggak tahu kapan akan diberikan. Tapi persoalannya apakah kita semua ini menjadi bagian dari orang-orang yang akan Allah berikan keajaiban. Nah, tentunya kita tinggal memantaskan diri untuk itu. Nah, makanya kajian sore ini dengan tema memantaskan diri meraih keajaiban. Keajaiban adalah sesuatu yang tidak kita duga sebelumnya, tahu-taunya menghampiri kita. Hal-hal yang tidak mungkin bagi kita, tapi Allah mungkinkan untuk kita. Seperti misalkan ini baru aja segar ya, masih segar sekali hari Selasa pagi Supercamp Umroh baru selesai yang di periode September ini. Nanti akan segera menyusul di periode berikutnya lagi.
Artinya baru sekian hari yang lalu. Kalau teman-teman di grupnya Super Camp Umroh ini, Jumat yang lalu, sore Jumat yang lalu, ini masih di Mekah. 2 minggu sebelumnya masih ada di Madinah. Jadi dapat 2 kali Jumat 2 minggu yang lalu di Madinah, Jumat yang seminggu yang lalu masih Jumatan di Masjidil Haram. Nah, hari ini sudah Jumatan di daerahnya masing-masing. Alhamdulillah tentunya, karena ada kerinduan untuk menyebarkan keajaiban-keajaiban, tentunya ada kerinduan untuk berkumpul dengan keluarganya. Hari ini sudah 1 Jumat yang lalu kita berkumpul bersama keluarganya di tempatnya masing-masing. Tapi untuk saudara-saudara kita, para jamaah Super Camp Umroh, mungkin mimpinya masih mimpinya Madinah atau mimpinya Mekah ya. Betul ya Bapak Ibu ya, kalau ngerasain baru pulang dari sesuatu tempat yang kita rindukan banget, itu sepertinya jiwanya itu belum move on, padahal ini sudah di tempat yang lain lagi. Nah baik Bapak Ibu, itu bukan cerita mengenai pengalaman, tapi kita akan cerita mengenai bagaimana kita memantaskan diri untuk meraih keajaiban. Apa itu keajaiban? Keajaiban adalah sesuatu yang kata kita tidak mungkin, tapi bagi Allah memungkinkan, bahkan sangat mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, kita hanya perlu memantaskan diri untuk mendapatkan kemungkinan-kemungkinan itu. Baik Bapak Ibu, saya mau cek dulu di Facebook ini sudah berapa ribu? 100.000. Oh, Pak Edi Januar, ini jamaah juga nih dari Aceh ya. Pak Budi Batiar dari MRC. Wah. Dibacakan Mas, biar ikut energinya. Saya nggak bisa terlalu dekat membaca ini, tapi nanti kalau ada pertanyaannya Bapak Ibu, silahkan di chat, termasuk juga connectingnya, silahkan di chat juga. Baik Bapak Ibu, bagaimana sih memantaskan diri untuk meraih keajaiban? Bismillahirrahmanirrahim. Kita berpikir secara logika kadang-kadang itu membuat kita menjadi menjadi benteng yang kepikiran kita itu rasanya nggak mungkin kita meraih itu gitu. Nah tentunya itu ranahnya Allah untuk memungkinkan. Sekarang tinggal kita, pantas nggak kita mendapatkan itu. Nah di dalam ilmu magnet rezeki banyak hal yang harus kita jalankan menjadi kebiasaan, menjadi habit yang kita harus lakukan sehari-hari untuk memantaskan diri itu. Tentunya sesuatu yang kita berharap mendapatkan yang lebih baik, tentunya di dalam ilmu magnet rezeki secara dasar adalah membuka perisainya. Apa itu perisainya? Adalah apa Bapak Ibu? Apa perisai kita? Dosa. Kita bukain perisai kita satu persatu biar kita lebih memantaskan diri. Kalau buka perisai itu bagaimana ininya? Gerakannya? Buka perisainya. Buka perisainya. Kita mulai membuka satu persatu perisai-perisai dosa kita. Banyakin sholat taubat, minta ridho kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak, dan seterusnya. Itu adalah perisai-perisai terdekat dari kita. Sambil juga membuka perisai-perisai kita terhadap hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Lakukan kebiasaan itu, membuka perisai satu persatu, terus menerus, konsisten, persisten, tidak menghitung, rasanya saya sudah sholat taubat sekian ratus kali, tidak usah menghitung itu, karena pasti lebih banyak daripada hitungan kita dosa-dosa kita. Terus berusaha melakukan hal-hal dalam rangka membuka perisai-perisai dosa kita. Kebiasaan pertama. Kebiasaan kedua adalah terus berdisiplin kata. Terus berpikir, terus berkata, terus berperasaan kepada hal-hal yang baik. Kalau tujuannya adalah sesuatu itu, keajaiban itu adalah hal yang mungkin tidak mudah, maka terus ber-LOP, terus berpikir, terus berkata-kata untuk hal yang kita tuju itu kepada hal-hal yang baik. Contoh begini, Bapak Ibu,
sudah pernah umroh? Wah, padahal ketika ditanya, Pak pengen umroh? Oh pengen gitu. Tapi ketika ditanya pertanyaan kedua, sudah pernah umroh Pak? Belum pernah. Mana mungkinlah saya cuma begini, saya nggak kerja, saya cuma penghasilan sekian, dan seterusnya. Keinginannya sudah disampaikan, tapi langsung ditutup dengan dirinya sendiri, dengan hal-hal yang dipikirkannya tidak mungkin. Gak mungkin karena begini dan begitunya. Nah ini artinya Bapak Ibu sudah menutup doanya, sudah meng-cancel doanya. Nah jangan lakukan itu ketika mau ditanya, mau ke umroh? Mau ke haji? Mau. Jangan cancel lagi. Tapi terus dikuatkan, saya pengen haji, saya pengen umroh, atau saya pengen mengumrohkan orang tua, atau saya pengen mengumrohkan saudara dan seterusnya, atau saya pengen membadalkan umroh orang tua saya yang sudah tidak ada dan seterusnya. Jangan pernah di-cancel karena kemampuan manusia. Tapi terus dorong terus doa itu untuk menjadi satu LVP yang kuat, akhirnya menjadi sesuatu langkah kita untuk mendekatkan diri kepada hal itu. Yang ketiga, tadi buka perisainya, lalu terus ber-LOP yang baik, berkata, berperasaan, berpikir untuk hal-hal yang baik terhadap niatan itu, niatan keajaiban itu apapun ya. Kalau keajaiban itu adalah yang paling mudah, misalkan keajaiban umroh, misalkan pengen umroh, maka jangan lepas dari keinginan itu dari doanya. Lalu lakukan satu amalan yang tidak yang tidak biasanya. Amalan apa? Terserah amalan apa. Kalau biasanya tidak melakukan sesuatu amalan itu, lakukan amalan-amalan yang kira-kira menjadi perbedaan. Ketika kemarin tidak melakukan amalan ini karena tidak punya niatan ini, maka ketika punya niatan ini maka lakukan amalan lain. Apa amalannya? Bebas saja. Kalau misalkan kemampuan, nanti saya cerita di belakang, kalau karena kemampuannya untuk mengkaitkan niatan tadi, mengkaitkan keajaiban tadi yang diharapkan adalah dengan cara bersedekah, ya lakukan. Kalau biasanya sedekahnya hanya 2.000, tambahin 1.000, misal ya, jadi 3.000. Ya Allah, saya sedekah 1.000 ini untuk niatan saya untuk pergi umroh. Tapi kan balik lagi, emang pantas dengan 1.000 rupiah pengen umroh, kan begitu ya. Nah lakukan yang lebih gitu. Misalkan, saya nggak pernah sedekah itu lebih dari sekian karena kemampuan saya. Maka lakukan sesuatu sekali ini aja. Terus kuatkan, ijab kabulkan bahwa niatan bersedekah ini atau apapun niatannya, amalannya, niatkan khusus untuk hajat tadi. Yang hajat kira-kira menjadi keajaiban itu. Misalkan dengan sengaja, ya Allah saya bersedekah nih 1.000.000 rupiah atau 500.000 rupiah untuk niatan saya pergi umroh. Atau untuk niatan saya mengumrohkan orang tua. Jadi khusus, sedekah itu khusus untuk niatan itu. Gitu. Niatan. Mampukan aku ya Allah, mampukan aku untuk menggapai ini, hajat ini. Tapi lakukan salah satu amalan yang berbeda dari yang lain. Setelah itu nggak usah dipikirin, kan saya udah sedekah sekian, nggak usah lagi dipikirin. Karena nanti ketika kita memantaskan diri untuk hal-hal itu, maka Allah akan memampukan kalau niatannya umroh. Karena umroh atau haji itu bukan persoalan untuk orang-orang yang mampu, tapi untuk orang-orang yang terpanggil. Nah, kita memantaskan diri untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang terpanggil. Nah, kalau kita nggak memantaskan diri di sana, maka Allah tidak akan memampukan kita. Maka salah satu amalan-amalan tadi adalah misalkan bersedekah, misalkan melakukan sholat lebih banyak. Ya Allah, aku niatkan sholat hajat ini untuk terus-terusan lakukan tuh. Terus-terusan lakukan, jangan pernah menurunkan. Wah udah setahun nih sholat hajat terus, tapi nggak ada nggak ada tanda-tanda bisa umroh gratis. Nah itu artinya bertransaksional dengan Allah. Maka jangan lakukan itu. Nah kalau sudah diniatkan terus sampai dapat. Nah makanya melakukannya hal-hal yang kira-kira kita mampu.
Ya Allah, saya melakukan ini untuk niatan saya ini. Nanti Allah akan mampukan dengan sendirinya. Terus lakukan amalan lain-lain. Kalau tadi berijab kabul untuk sesuatu amalan khusus, nah untuk umroh, untuk haji itu kan perlu biaya. Nah bikin kayak misalkan ini misalkan aja. Tapi saya juga mau ngetes ini. Bikin celengan sendiri misalkan. Ya. Pokoknya saya nabung untuk celengan ini niatannya untuk pergi umroh. Atau niatannya untuk mengkuliahkan adik. Atau niatannya untuk bikin rumah. Terserah apapun niatannya. Gak usah diingetin tuh. Karena ini sudah kita ijab kabulkan kepada Allah. Ini untuk hajat ini. Apalagi kalau umroh haji ya. Kalau umroh haji itu pasti Allah yang memampukan. Tapi kalau niatannya untuk beli mobil, belum tentu, karena Allah itu akan melihat butuh dan keinginan. Apakah ini keinginan atau kebutuhan? Karena Allah pasti memberikan berdasarkan kebutuhan manusia. Dan yang tahu kebutuhan itu adalah Allah. Kalau kita tahunya keinginan, saya pengen ini, saya pengen itu. Tapi kata Allah enggak, kamu hanya pengen, tapi bukan butuh. Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Balik lagi, emang kalau bersedekah itu bisa mendatangkan keajaiban. Bisa, ini ada satu cerita. Cerita ini sering dibawakan oleh Ustadz Nasrullah. Ketika ada seorang nenek yang datang di salah satu pengajiannya, pengajiannya Ustadz yang terkenal dengan dengan brandingnya sedekah. Nenek-nenek itu setiap harinya mendengarkan, datang ke pengajian itu adalah untuk meminta-minta. Terus meminta-minta, akhirnya dalam satu cerita dia berhenti meminta-mintanya karena dikasih uang oleh Ustadz tersebut melalui akhirnya diteruskan oleh Ustadz Nasrullah, uangnya dibagi-bagi. Ada jatah dia yang akhirnya dibagikan juga jatahnya dia itu, besarnya hanya 10.000. Jadi jatahnya dia itu untuk membagikan sebagai ongkos sedekahnya, ongkos pembagian sedekah 60.000, akhirnya kepake 10.000-nya. Akhirnya dia menjadi bersedekah 10.000. Dia membuka perisainya karena sudah tidak lagi meminta-minta, itu dia buka perisai, lalu bersedekah 10.000. Lalu beberapa hari kemudian ada seorang hajah Maryam kalau tidak salah memanggil dia, "Nek, mampir ke sini." Akhirnya diberitahu bahwa dia sudah didaftarkan umroh oleh Ibu Hajah Maryam itu. Artinya kalau melihat runutannya adalah ketika dia buka perisainya tidak lagi melakukan minta-minta, lalu dia bersedekah, jatahnya dia yang dari 60.000, 10.000-nya buat sedekah, maka sedekah 10.000 itu dan membuka perisainya dia tidak lagi meminta-minta, itu yang mendatangkan keajaiban. Akhirnya dia diberangkatkan umroh. Nah ini kan pola, ya. Pola buka perisainya, lalu dia tidak lagi melakukan hal yang tidak Allah ridhoi, akhirnya datang ke situ hanya untuk mengaji, tidak melakukan itu, dan dia bersedekah atas jatahnya dia, Allah hadirkan keajaiban itu. Nah kalau itu begitu mudah, kenapa kita tidak melakukan hal itu? Ya. Rugi nggak kalau kita berijab kabul, saya sedekah hari ini 100.000, 200.000 atau terserah berapapun, ijab kabulkan kepada Allah, ya Allah aku bersedekah hari ini untuk ini. Aku ingin mengumrohkan orang tuaku, aku ingin umroh untuk diriku. Dengan sedekah ini semoga engkau mampukan aku. Udah, begitu. Udah gitu lakukan amalan hariannya. Nabung 1.000, 2.000, enggak usah diingetin. Ketika ada kebutuhan, kayaknya handphonenya perlu ganti template gelas nih. Kayaknya di sono ada tuh duitnya tuh, tabungan. Nah itu jangan dilakukan, untuk kebutuhan apapun jangan dilakukan. Karena itu bukan lagi uangnya kita, itu uangnya Allah. Karena sudah kita ijab kabulkan. Jadi jangan diingat-ingat tuh. Untuk kebutuhan apapun, bahkan kebutuhan yang paling mendasar, ini ya butuh ongkos hari ini, jangan lagi ingat karena itu bukan lagi milik kita. Ya. Jadi ini dalam rangka memantaskan diri. Jadi kita melakukan satu amalan yang di luar dari kebiasaan untuk memantaskan diri biar dapat keajaiban itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hanya pola bagaimana memantaskan diri. Ada hal-hal yang lain lagi. Melakukan garpu tala misalkan untuk dapat ayatnya, zikirkan dan sebagainya karena keinginan, karena hajat dan sebagainya.
Macam-macam yang bisa lakukan. Tapi ini yang paling mudah. Buka perisainya, lalu berijab kabul kepada Allah. Pengen begini, pengen kuliah, pengen membahagiakan orang tua dengan membangun rumah, pengen berangkat umroh, pengen berhaji, pengen apapun yang kira-kira hal itu tidak mungkin kita lakukan dengan kemampuan kita. Nah itu yang kita azamkan, itu yang kita kalau di luar bahasanya kita cita-citakan secara kuat, itu yang menjadi bagian kira-kira begitu itu jadi, begitu itu dapat, itulah keajaiban. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua yang di Facebook maupun yang di MRC ini, boleh lakukan dan tidak ada ruginya. Ketika, saya udah nyoba tuh kata materi hari ini dengan melakukan itu, nah itu jangan begitu. Kalau begitu namanya hitung-hitungan. Ya. Jadi melakukan sesuatu kepada Allah, jangan hitung-hitungan karena Allah juga nggak hitung-hitungan kepada kita. Pokoknya kita niatkan kuat terhadap satu kebutuhan itu dan Allah akan memampukan kita untuk hal apapun. Kalau haji umroh udah jelas, Allah memampukan orang-orang yang terpanggil. Contoh lain misalkan gini, bagaimana kita bisa mendapatkan ijazah sarjana? Kalau kita tidak ada di dalam lingkaran, di dalam area, orang-orang yang sudah memiliki formulir, mengisi formulir, mendaftarkan universitas. Ya. Kalau kita nggak beli formulirnya, ya kita nggak akan dapat. Mau kalau SMA itu NEM ya, mau NEM-nya, betul ya NEM ya, nilai apa tuh NEM itu? Udah nggak ingat. Ya. Mau dia ranking 1 kayak rankingnya 1000 atau apa, nggak ada gunanya kalau dia nggak beli formulir ke universitas itu untuk daftar. Nggak akan ada gunanya karena nggak akan dipanggil sama pihak universitas. Kamu bisa masuk, mulai ikut tes. Nggak ada kayak gitu. Nah kita harus begitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara tadi, memantaskan diri untuk masuk dalam area orang-orang yang akan dipanggil Allah. Nah ketika udah perisainya makin bagus, dosanya makin terurai, makin sedikit, kita melakukan sholat taubat terus, kita menjaga hati, pikiran, dan seterusnya. Makin bagus kitanya, nah kita udah menjadi bagian orang-orang yang Allah akan panggil. Ketika sudah terpanggil, maka nggak usah dipikirin lagi. Karena yang pergi itu bukan orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil. Kalau hanya yang mampu, kira-kira umroh dan haji itu hanya milik orang kaya. Kalaupun dia karyawan mungkin gajinya 20 juta, biaya hidupnya 2 juta, jadi nabungnya bisa banyak gitu ya. Percaya nggak teman-teman gini, kalau sekarang gajinya 5 juta, bisa nabungnya 500.000. Kira-kira kalau gajinya naik 10 juta, nabungnya bisa berapa tuh? Menjadi 5.500.000? Bisa nggak gitu? Enggak bisa. 5 juta nabungnya 500. Kita kasih 10 juta harusnya 5.500.000. Karena 5 juta nggak pakai. Tapi enggak. Manusia pasti kebutuhannya berbeda lagi. Hari yang ini dengan hari yang kemarin. Ketika sekarang punya kemampuan sekian, maka nabungnya menjadi prioritas yang kedua. Tapi kebutuhannya menjadi prioritas yang pertama. Akhirnya nggak ketemu-temu. Antara kemampuan dengan pendapatan nggak ketemu-temu terus. Apalagi ditambah dengan hajat yang besar. Maka minta Allah yang memampukan kita dengan seminimal mungkin kemampuan kita. Kok minimal? Ya, kita nggak berpikir gaji kita berapa, tapi Allah akan mampukan. Nah, inilah yang ajaib. Nah, yang seperti itu kira-kira nih, saya nanya yang di MRC dulu lah. Percaya nggak bahwa Allah akan memampukan kita? Percaya nggak? Cuma persoalannya adalah kita memantaskan diri nggak untuk Allah mampukan. Nah orang yang nggak mau melakukannya ada di sini. Masa sih pasti kayak gitu. Masa iya kayak begitu aja bisa? Enggak kayak gitu. Karena kita nggak mau melakukan itu. Akhir tahun 2021 masuk sampai ke 2022. Ini tinggal beberapa bulan lagi ya. Kita melakukan hal yang sama. Melakukan ritual spiritual yang sama, melakukan ibadah yang sama,
dan tidak ber-LOP, masih yang sama semuanya, maka ya sama juga kehidupan kita. Coba kita rubah, lihat nanti di akhir tahun 2023. Niatkan sesuatu secara kuat, lakukan amalan yang luar biasa yang berbeda dari amalan-amalan yang biasanya, terus jaga spiritual meternya. Ini kan semuanya di MRC sudah ini ya, sudah ikut THMR semuanya ya. Ada yang belum? Sudah semuanya? Sudah ikut THMR ya? Artinya sudah belajar spiritual meter. Menjaga spiritual meter kita di plus 56, 56 ya. Ya hari-hari mungkin ada minus 1, enggak apa-apa. Tapi kita tahu kapan kita harus balik lagi. Menjaga terus terumbu karangnya, menjaga terus LOP-nya, terus berdisiplin kata, terus membuka perisai, dan seterusnya. Lakukan hal-hal ini, lihat di akhir 2023. Mungkin, coba lihat kanan kirinya, yang di MRC ini, lihat kanan kirinya. Lihat, pandangi wajahnya. Yang berdua jangan lama-lama pandangnya. Siapa tahu kita ketemu di surga. Siapa tahu ketemunya di Baitullah. Siapa tahu sebelum akhir 2023 kita ketemu di Masjidil Haram, ketemu di Masjid Nabawi. Jaga itu. Gak ada hal yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya mungkin. Tinggal kita pantas nggak untuk itu. Baik Bapak Ibu, ini rumus biasa-biasa aja. Ya. Yang diperlukan itu praktek, Mas Buba. Ini biasa aja, karena sebagai trainer, sebagai teman-teman di MRC, semuanya udah belajar ini. Tinggal meramu untuk hal-hal yang tujuan itu. Nah, kenapa nggak kita lakukan? Kita belajar ilmunya, tapi nggak praktek, nggak jadi-jadi. Sekarang kita praktekkan dengan lebih serius. Siapa yang mau umroh? Katakan saya. Siapa yang mau umroh plus gratis? Katakan saya. Siapa yang mau umroh plus baki? Katakan saya. Jangan, baki itu pemakaman di Madinah. Jangan saya. Kalau yang udah bosan nggak apa-apa dan sudah cukup ya. Saya ingin meninggal itu dimakamkan di makam baki. Masya Allah. Itu tanah haram. Dalam satu cerita, siapapun yang meninggal di sana tidak akan ditanya. Karena diharamkan, siksa kuburnya diharamkan. Katanya begitu ya. Saya tadi nggak mau tausiah mengenai itu karena saya nggak tahu. Katanya aja. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lakukan sesuatu yang luar biasa, lakukan sesuatu yang lain dari yang biasanya dilakukan. Nanti di Februari, lihat aja nih, ada teman-teman kita yang mungkin akan dapat keajaiban lagi. Kalau kemarin ada cerita-cerita keajaiban dari Aiden, dari Sahid ya di MRC ini. Mana Sahid? Ada cerita-cerita seperti itu. Nanti di Februari, insya Allah giliran saya. Saya bukan saya maksudnya. Giliran teman-teman semua yang akan dapat keajaiban itu. Oh enggak Februari, ya kapan aja. Karena enggak hanya umroh. Membahagiakan orang tua bukan hanya dengan umroh, tapi umroh jauh akan bahagia orang tua kita. Ketika kita mampu. Jadi jangan enggak berpikir itu, pikir itu. Wah kebutuhan saya masih banyak. Kan balik lagi, Allah memampukan. Jadi bukan kita, bukan masing-masing pribadi, tapi Allah yang menjalankan. Kita hanya perlu meniatkan diri untuk itu. Secara kuat. Niatkan diri secara kuat untuk itu. Itu apa? Apa saja. Kalau kebahagiaan itu adalah mengumrohkan orang tua, maka niatkan secara kuat. Kalau bahagianya orang tua itu adalah membangun rumahnya, maka niatkan itu. Apapun terserah. Ajaib itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, tapi Allah hadirkan untuk kita. Keren nggak? Keren ya. Allah hadirkan sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, untuk kita.
Yang tidak mungkin akhirnya menjadi mungkin untuk kita. Siapa yang membuat itu? Allah yang menghadirkan. Siapa yang memampukan? Allah. Kita hanya tinggal menyiapkan diri untuk dipantaskan menerima itu. Nah, persoalannya kalau belum, berarti kita memang belum pantas untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban itu. Satu tip ringan lagi. Membuat keajaiban bagi orang lain itu juga salah satu jalan. Kalau katanya tukang sayur misalkan, dia hanya jualan kangkung 1 ikat 2.000, maka sering bikin keajaiban buat dia. Apa ajaibnya? Beli aja 1 ikat itu 50.000. Niatkan sebagai sedekah dan itu ajaib buat dia. Wah, hari itu saya dibeli sama si mbak itu, kangkung saya dihargai 50.000 gitu. Senang nggak dia? Senang. Senang itu adalah membahagiakan orang lain, memuliakan orang lain. Nah, bisa jadi dari hal-hal yang kayak gitu, seperti yang dilakukan oleh si nenek-nenek tadi, dengan melepaskan 10.000-nya, membahagiakan orang lain, dia mendapatkan keajaiban itu. Jadi jalan-jalan menuju keajaiban itu, jalan-jalan menuju ridhonya Allah, jalan-jalan menuju kepantasan kita menerima keajaiban, lakukan. Kok urusannya uang semua ya? Ya nggak mesti uang. Ketika di jalan ada yang motornya kempes, jangan diliwati, bantuin dorong. Paling tidak kasih informasi, Pak, tambal ban tuh ada 20 meter lagi dari sini, ada di sebelah kanan. Paling tidak dikasih informasi itu. Saya kan cuma perempuan, masa iya saya dorongin? Enggak usah. Kasih informasi. Apa yang bisa dibantu misalkan, panggilin Grab, panggilan apa. Nah, itu juga keajaiban buat mereka gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu lakukan, jalan-jalan menuju ya. Semua jalan yang menuju keajaiban, menuju kepantasan lakukan. Dan itu tidak perlu biaya, hanya perlu niat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, dari MRC ada, silakan. Ini ada mic lagi? Oh, pakai ini aja. Assalamualaikum Pak Agus. Saya kan sering ber-LOP, tapi LOP saya tuh kalau tentang makanan terkabul. Tapi kalau misalnya tentang duit atau yang gede-gede gitu kayak mobil umroh kok nggak terkabul ya? Gitu Pak Agus. Apa ada cara, bagaimana caranya supaya cepat terkabul gitu? Cek. Baik, kalau dengan makanan gampang terkabul gitu ya? Iya. Misalnya pengen makanan apa gitu. Iya, iya. Tiba-tiba ada yang nganter. Baik. Nah kalau misalkan pengen yang lainnya apa misalkan? Pengen mobil, belum keturutan. Pengen mobil. Ya gini aja, kan kalau pengen makanan, apa yang dilakukan? Amalan apa yang dilakukan? Cuma mikir aja? Mikir aja tiba-tiba terwujud, tapi nggak langsung. Biasanya beberapa menit atau beberapa jam gitu. Ya. Nah, kalau mobil misalkan, pengen mobil gitu. Nah, dalam tahap pemantasan diri tadi, kan namanya mobil nih. Mobil itu kan adalah bendanya besar. Ya. Terus, apakah kita sudah menyiapkan tempat parkir? Itu ya. Apakah kita bisa nyupir? Apakah kita punya hubungan dengan yang kira-kira mobil itu akan datang? Misalkan gini. Kita mengikuti apa gitu, misalkan dapat hadiah dari apa misalkan. Jadi ada jalan-jalan ke sana itu yang menghadirkan proses mobil itu datang gitu. Jadi kalau nggak ada proses tiba-tiba misalkan, tiba-tiba ada orang nyasar, Bu nanya rumah Pak RT sebelah mana gitu. Oh itu rumah Pak RT.
ini saya punya mobil mau saya kasih ke ibu aja deh. Nah kira-kira cerita itu mungkin nggak gitu? Mungkin. Mungkinnya di mana? Kan nggak dikenal. Ya, Gitu. apa yang nggak mungkin pasti menurut Allah mungkin. Ya, punya Allah itu mesti pakai proses. Mesti ada prosesnya. Jadi nggak tiba-tiba blok mobilnya datang, terus langsung ada tulisannya milik ibu ini gitu. Nah itu nggak akan mungkin cerita yang kayak gitu. Jadi cerita-cerita mungkin itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa dipikirkan dari kita. Kalau kita pengen mobil itu mesti beli dan sebagainya, ya, punya kemampuan untuk itu. Nah itu proses-prosesnya. Nah terus kita berpikir, nggak mungkin lah, saya nggak punya duit kok bisa beli mobil. Nah itu kan kepikirannya jadi nggak mungkin. Nah buat Allah itu memungkinkan gitu. Tapi di sisi kita kan belum memantaskan diri. Tadi kalau misalkan ibu dikasih mobil, punyakah tempat parkir? Nah ketika nggak punya tempat parkir, dikasih mobil, jadi persoalan nggak buat kita? Iya. Iya, nah Allah tahu itu. Jadi persoalan nih, gimana naruhnya? Ah langsung jual aja. Nah berarti tujuannya nggak punya mobil dong. Tujuannya biar dapat duit dari jual mobil. Nah kira-kira gitu. Jadi memantaskan itu mantasnya semuanya. Kalau tadi pengen mobil tapi nggak punya tempat parkir, pengen mobil nggak punya aktivitas yang memang memerlukan mobil. Misalkan gini, saya nggak punya kerja, saya cuma di rumah aja. Kira-kira mobil itu pantas nggak buat kita? Ada nggak yang lebih pantas lagi menerima mobil itu? Nah gitu kira-kira. Misalkan gini, saya cuma di rumah aja nih, saya nggak kerja apa-apa, cuma di rumah. Terus saya pengen punya mobil, sementara ibu wirawiri nih, dari Depok ke Tanjung Priuk mungkin naik motor, dari Depok ke Kalideres mungkin naik motor, naik angkot, seterusnya tiap hari kayak gitu. Kendaraan itu dibutuhkan sama ibu. Nah saya nggak butuh kendaraan itu. Kira-kira yang bakal dikasih Allah tuh yang butuh atau yang nggak butuh? Yang butuh. Nah kayak gitu kira-kira. Jadi saya nggak termasuk kategori yang Allah mampukan untuk punya mobil. Karena saya nggak butuh itu. Gitu. Jadi kalau LP saya pengen mobil, maka ada lagi yang ber-LP pengen mobil orang yang butuh. Maka LP-nya saya menjadi tidak kuat. Karena saya nggak butuh. Nah kan Allah itu memberikan yang dibutuhkan sama manusia, bukan yang diminta. Nah kalau ibu kelihatannya tadi yang minta ya, bukan yang Allah memberikan yang dibutuhkan. Gitu kira-kira ya. Jadi mulai dari yang memantaskan diri, apa sekarang? Saya butuh nih buat transportasi dekat-dekat, kasih motor mungkin. Mulai dari kayak gitu. Jadi balik lagi, kalau saya nggak butuh mobil, tapi Allah kasih mobil, menjadi apa di sayanya? Dan Allah tahu itu. Gitu ya. Oh jadi ada maksud Allah gitu ya? Pasti ada. Allah paling tahu kebutuhan kita. Bukan keinginan kita yang dikasih. Jadi kebutuhan kita yang dikasih. Nah kalau ibu ber-LOP makanan, kenapa dapat terus ya? Karena Allah tahu itu ibu butuh gitu. Nah gitu kira-kira. Iya, ya? Terima kasih. Ya. Nah di Facebook mungkin ada pertanyaan, Mas Farhad ada pertanyaan di Facebook? Ada nih Pak. Ya. Saya juga ber-LOP punya mobil, garasi sudah ada, nyupir sudah bisa. Oh iya. Pingin banget kalau ada kajian jauh bisa ngajakin temen dengan mobil itu. Tapi kok belum terwujud juga ya Pak Agus. Gimana tuh? Ya, jadi kalau Ustadz Nas itu ngajarin kita gini. Tapi saya sebelumnya cerita dulu ya. Rumah saya juga udah punya garasi itu mungkin lebih dari 5 tahun ya ada garasinya. Terdengar ya? Terdengar ya? Ketika itu, ini saya cerita pribadi dulu. Saya nggak kepikir tuh nanti punya mobil gitu. Tapi bikin aja garasi dulu. Garasi itu ada tanah kosong yang dipagerin. Nggak keisi-isi mobil. Karena waktu itu memang belum dibutuhkan. Tapi ketika waktu itu belum kenal ilmu MR ya. Akhirnya dapat dari kantor. Akhirnya udah nyupir udah bisa, bahkan 10 tahun sebelumnya saya udah bisa nyupir. Garasi udah punya dan nggak ber-LOP karena belum tahu ilmu MR. Nah ini kaitannya dengan pertanyaan. Sudah punya garasi, sudah punya mobil. Mobil itu dibutuhkan banget kalau untuk ngisi kajian-kajian.
Ini mohon maaf nih Bu. Nah kebutuhan mobil itu apakah keinginan atau kebutuhan? Jadi niatnya harus diluruskan. Maksudnya apa nih Pak pertanyaannya? Butuh atau ingin? Kadang-kadang Allah juga tahu hati kita. Ya, mohon maaf ya. Ketika nanti kita dikasih mobil, kira-kira mobil itu menjadi ini nggak ke kita? Menjadikan ada rasa sombong nggak di kita? Yang tahu itu hanya Allah. Atau kita berubah nggak? Ngisi kajian atau ikut kajian. Ini misalkan aja ya. Karena saya juga berkaca kepada diri saya sendiri. Ketika saya naik motor terus diundang ngisi kajian misalkan. Ini Pak Agus uang bensinnya 100.000, 200.000. Oke, alhamdulillah. Ketika saya bawa mobil, nanti mikir, maksudnya udah pakai mobil jauh-jauh. Nah, misalkan ini, karena hati saya nggak bagus. Gitu. Jadi meningkatkan fasilitas untuk diri saya itu untuk meningkatkan performa. Performa apa? Performa dunia, bukan performa akhiratnya. Nah akhirnya saya menjaga hati juga. Kalaulah itu menjadi bagian daripada kehinaan saya, maka jauhkan dari saya. Maksudnya gimana? Ya Allah, kalau Engkau berikan aku rezeki berupa kendaraan, tapi kendaraan itu tidak mendekatkan aku kepada Engkau, tidak mendekatkan aku kepada akhiratmu, tidak membaikkan aku kepada akhiratmu, maka jauhkan itu dari aku. Nah gitu kira-kira. Jadi kita dijagain dari niatan, keinginan yang mungkin akan merusak hati kita. Nah siapa yang tahu itu? Cuma Allah. Karena Allah tahu kemampuan hati kita, tahu kemampuan pikiran kita. Kalau kamu dikasih kayak gini, nanti kamu akan jadi ini. Tapi balik lagi Bapak Ibu, jangan karena ini lalu menurunkan LOP-nya tuh. LOP terus ditinggikan. Ya Allah, kalau ada kendaraan, mungkin saya bisa ngajak teman, mungkin saya bisa lebih jauh lagi mengkaji, saya mungkin bisa. Mampukan aku ya Allah. Kalaulah Engkau belum berikan, pasti karena ada rasa salahku, karena ada dosaku, maka ampuni aku ya Allah. Nah, begitu tuh. Jadi bukan kok belum dikabulkan ya. Nah, balik. Ketika itu ada perasaan itu, maka balik. Maka balik apa? Balik kepada sadar kepada dirinya bahwa kita masih banyak dosa. Nah, keinginannya udah begitu kuat, udah kepengen banget tuh, tapi nggak Allah kasih. Ya Allah, kalaulah Engkau belum kabulkan doaku, kalaulah Engkau belum berikan aku seperti keinginanku, mungkin ini karena dosaku, maka ampuni aku ya Allah. Mampukan aku untuk tetap ada di jalanmu dengan kondisi apapun. Kalaulah hanya motor, kalaulah hanya kendaraan umum yang Engkau berikan kepada aku, alhamdulillah. Mampukan aku untuk terus ada di jalanmu. Nah, jadi doanya langsung diluruskan kepada doanya, langsung diluruskan kepada niatnya, dan terus merasa salah. Ketika Allah tidak berikan, berarti Allah sedang menguji kita. Kalau saya kasih mobil, kata Allah nih, sekarang saya kasih aja nih, misalkan sekelas Avanza misalkan, tapi Allah pengennya enggak, kamu nggak pantas Avanza, kamu mungkin pantasnya Pajero. Ini mohon maaf ya menyebutkan merek ya, ini cuma untuk mengukur saja tingkat kerennya lah kira-kira kayak gitu. Nah kau akan dikasih itu yang namanya Pajero atau apalah gitu, tapi entar ya. Nah entarnya itu kata Allah menguji kita, sabar enggak gitu kira-kira. Gitu ya Ibu. Ibu siapa tadi ini? Oke, mudah-mudahan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Oke, ada lagi yang lain? Di MNC? Segen nanyanya? Enggak. Segen nanyanya yang kalau di MNC. Iya kan? Mau nanya? Silahkan. Nah, ini bagus nih. Untuk bagi nasi box juga. Terus Bu, terus tingkatkan LOP-nya, terus memuliakan orang lain, terus membuka perisainya, terus berprasangka baik juga kepada Allah. Insya Allah Allah mudahkan begini. Kalaupun nanti mobilnya belum dapat, mungkin ada yang menjamin mobil. Insya Allah seperti itu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak waktunya Pak Agus. Tadi disebutkan tentang memantaskan diri. Memantaskan diri
nggak cuma dari sisi dunianya bisa nyetir mobilnya, tapi juga harus ada kepentingan akhiratnya. Ada nggak sih Pak misalnya tahapan-tahapan terutama dari jurus-jurus magnet rezeki yang mendukung LOP itu gitu? Yang kalau misalnya dari Pak Agus sendiri atau mungkin dari beberapa testimoni-testimoni yang LOP-nya itu tahapannya harus ngamalin jurus yang ini. Itu sih pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Ya, seperti tadi saya mulai, tahapannya mesti bagaimana dalam rangka memantaskan diri tadi kan. Yang pertama tentunya karena kita punya satu keinginan itu adalah keinginan yang rasanya nggak mungkin saya dapatkan, maka mulai dari membuka perisai. Buka perisainya, sadar dengan dosa-dosanya, lakukan kebiasaannya, melakukan sholat tobat terhadap hal-hal yang kira-kira itu menjadi persoalan dosa. Yang kedua, terus ber-LOP, bicara yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, kuatkan LOP-nya tanpa meminta hasil, menikmati prosesnya. Menikmati proses itu gini, kita berpikir pengen ini, terus kita pikirin pengennya itu. Pengennya sekali aja udah, saya pengen begini ya Allah, terus lakukan sesuatu hal untuk itu. Tadi saya mencontohkan dengan sedekah misalkan. Diucapkan bahwa sedekah ini untuk hajat kita ini. Atau dengan sholat hajat. Terus lakukan juga amalan yang lain dengan memuliakan orang lain. Membahagiakan, memuliakan dari orang-orang terdekat, minta ridho orang tua, minta ridho pasangan, minta ridho anak, istri, pasangannya, suami istri. Menjaga hal itu. Melepaskan dosa, lalu menikmati prosesnya, memantaskan diri dalam hal dunianya. Dalam hal dunia apa? Kalau tadi mau mobil ya siapkan dong garasinya, siapkan dirinya punya SIM, kira-kira kayak gitu. Dan kita nggak mikirin tuh kapan mobilnya mau datang, karena Allah pasti akan kasih. Ketika kebutuhan itu memang sudah pasti untuk kita. Tapi ketika kebutuhan itu masih dalam ranahnya ingin, Allah belum berikan, kira-kira gitu. Jadi kalau belum juga nih, ini berarti masih dalam ranah ingin. Kita masih ingin, belum sampai kepada ranahnya butuh gitu. Butuh itu kalau kita udah setiap hari kerepotan dengan satu kebutuhan itu. Misalkan kerja, nggak ada motor, naik kendaraan umum, dan kendaraan umum itu nggak mudah, jamnya terbatas. Ketika pulangnya agak telat, kendaraannya tidak ada. Lalu dari tempat rumah menuju ke kendaraan umum, ada perjalanan yang perlu jalan. Perlu jalan, nanti kehujanan, nanti kepanasan, dan seterusnya. Dan itu dilakukan setiap hari. Nah kita udah butuh tuh motor itu untuk mengefisienkan aktivitas kita. Nah Allah tahu itu. Tapi kalau misalkan rumahnya di pinggir stasiun dekat misalnya, walaupun kerjanya tidak dekat dari Depok ke Jakarta Kota, itu nggak dekat gitu. Tapi kendaraan umum itu dijangkau bisa 24 jam misalkan kayak gitu. Nah kategori itu juga mungkin ya, kata Allah juga kamu nggak butuh punya mobil, karena mobil itu justru akan merepotkan kamu, misalkan karena harus membayar pajaknya dan seterusnya dan seterusnya. Sementara kamu jalan hanya beberapa langkah menuju stasiun, pulang pergi hanya seperti itu. Mungkin kayak gitu. Jadi Allah lah yang paling tahu lah kebutuhan itu. Nah, tapi ketika itu sampai kepada kita, jangan berpikir karena Allah belum ngasih kita. Nah, kalau kita berpikir itu, maka lakukan pengguguran dosa lebih banyak lagi. Mungkin salah saya masih banyak, mungkin dosa saya masih banyak. Jadi Allah belum kabulkan doa saya. Minta ampun sama Allah. Minta dikuatkan dengan mengalami proses-proses ini. Nah gitu kira-kira. Jadi adanya tuh di kita ya istighfar, saya salah, gugurkan dosa, terus doakan orang lain. Doakan juga yang punya keinginannya sama. Tetangga udah punya mobil, saya nggak punya mobil. Doakan dia tuh. Ya Allah muliakan dia dengan mobilnya. Semoga dengan mobilnya dia makin mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Jadi doakan
Doakan yang punya mobil, doakan yang belum punya mobil, biar mobilnya datang juga ke kita, karena doanya pasti datang ke kita duluan. Namanya kickback. Oke, ada lagi? 7 menit lagi. Ada lagi pertanyaan? Oke, ini saya jawab yang ini ya. Ada satu pertanyaan di Facebook. Ini kaitannya dengan pekerjaan yang tidak dekat. Boleh nggak jawabnya pribadi aja ini? Baik Bapak Ibu di Facebook, silahkan chat saya secara pribadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira tidak bisa dijawab di umum. Tapi ini secara secara ini saja ya. Jadi kalau ada suami istri yang tidak berdekatan mungkin karena pekerjaan, maka bukan hanya LOP, tapi minta sama Allah untuk didekatkan. Jadi kira-kira gini ngomongnya sama Allah. Ya Allah, Engkau pasangkan aku dengan seseorang itu dengan tujuan pasti baik. Kami menikah, Engkau satukan aku. Tapi saat ini aku terpisah ya Allah, dengan istriku, dengan suamiku. Dan ini pasti Engkau tidak sukai. Maka dekatkan kami ya Allah. Dekatkan kami, satukan kami yang lebih dekat. Entah itu pekerjaannya, entah itu rumahnya, atau apapun. Jadi dialog sama Allah itu biar didekatkan gitu. Biar suami yang jauh menjadi dekat atau istrinya yang tidak dekat menjadi lebih dekat. Minta sama Allah begitunya gitu. Tapi kalau dijalani hal yang biasa-biasa aja, ya biasa-biasa juga. Apa sih tujuannya pernikahan? Kan menyatukan gitu. Tapi kalau setelah menikah lalu berpisah karena pekerjaan dan seterusnya, ini kan enggak dalam cita-cita kita gitu. Cita-cita sebagai pasangan, ya minta sama Allah. Ya Allah, semoga aku bisa dapat pekerjaan yang lebih dekat sehingga aku bisa menafkahi keluargaku, sehingga aku bisa lebih dekat dengan Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu berdialog aja dengan Allah dan bawa energi-energi itu kepada Allah. Terus nikmati semua hal-hal yang gak enak itu. Aku ikhlas ya Allah, aku ridho dengan keadaan ini. Bawa tuh kayak begitunya. Karena begitu itu mengundang energi terenyuhnya Allah. Tuh, kamu dikasih tempat yang tidak dekat, kamu nikmati. Kamu bersyukur terus. Alhamdulillah ya Allah, aku punya pekerjaan walaupun tidak dekat. Alhamdulillah ya Allah. Aku ikhlas, aku ridho. Kuatkan aku menjalaninya. Mampukan aku. Nilai-nilai syukurnya diangkat. Allah senang sama orang-orang yang pandai bersyukur. Nanti ketika udah masuk ke sana, keajaiban itu akan tinggal metik aja Bapak Ibu. Tinggal 4 menit lagi waktunya. Masih ada pertanyaan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak akan cukup kita membahas sesuatu yang luar biasa ini. Yang kita harapkan sesuatu yang luar biasa ini tidak cukup dalam waktu sekian menit. Pasti banyak hal yang tidak tepat, itu pasti datangnya dari saya sendiri karena keterbatasan ilmu, karena keterbatasan pengetahuan. Saya mohon dimaafkan. Bapak Ibu yang ada di Facebook maupun yang ada di studio, pasti Bapak Ibu semua jauh lebih bisa, jauh lebih bisa mengamalkan daripada saya, jauh lebih pintar tentunya. Saya hanyalah yang bisa menyampaikan 1-2 ilmu saja. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Yang mungkin masih ingin bertanya, silakan chat di Facebook boleh.
ada semoga Allah selalu sehatkan. Yang sudah tidak ada semoga Allah mengampuni, memberikan tempat yang layak di sisinya. Dan untuk semua warahmatullahi